Siapa di sini yang takut hari Senin? Angkat tangan. Udah bukan jadi rahasia lagi kalau banyak di antara kita yang nggak suka hari Senin. Setiap minggu malam merasa kayak deg-degan atau nggak males karena besoknya hari Senin. Atau mungkin kamu lagi di situasi di mana kamu lagi nggak semangat aja jalani rutinitas kamu. Apalagi kalau kamu stuck di lingkungan yang kamu nggak suka. Video ini untuk kamu. Hey girlies, my name is Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya, kita ada bahas kebiasaan-kebiasaan toksik yang hampir kamu lakukan setiap hari, yang sebenarnya nggak perlu. Tapi, untuk video kali ini, kita akan bahas kebalikannya. Kita akan bahas kebiasaan-kebiasaan yang bisa bikin hidup kita lebih seru, lebih exciting. Kamu jadi lebih positif. Aku sendiri adalah anak rumahan banget, aku itu introvert dan aku lebih suka di rumah. Tapi cici aku sering bilang kalau aku tuh ada aja ulahnya. Keseharian aku kelihatannya seru. Jadi di video kali ini aku akan share tips yang aku terapkan selama ini supaya hidup kamu lebih seru. Tentu aja yang akan aku share di video ini bukan asal comot dari ChatGPT, tapi berdasarkan praktek, pengalaman, dan observasi aku sendiri. Warning, kadang kata-kataku tajam. Anyways, reward di hari Rabu. Kemarin aku adain poll di story Instagram aku, dan aku tanyain, alasan apa sih yang bikin kamu takut hari Senin? 26% takut hari Senin karena weekend sudah selesai. Ini real banget sih. Weekend terasanya kayak cepet banget, terus tahu-tahu udah hari Senin lagi. 29% jawab karena besoknya sekolah atau harus kerja lagi. Yep, apalagi kalau besok ada ujian, tugas, atau presentasi. 14% jawabnya ya karena nggak termotivasi aja. Aku paham banget perasaan ini, kayak mungkin besoknya nggak ada apa-apa, kayak sama aja rutinitasnya, tapi ya kamu nggak semangat aja, motivasi kamu lagi low. Kita semua pasti pernah merasakan itu. Dan sebanyak 31% jawab tiga-tiganya. Takut hari Senin karena weekend sudah selesai, karena besok udah harus sekolah atau kerja lagi, atau karena udah gak termotivasi aja. Thank you udah partisipasi di video aku ya. Kalau kamu mau partisipasi di video aku selanjutnya, kamu boleh follow Instagram aku, karena hampir setiap minggu aku akan adain poll untuk aku masukkan ke video aku selanjutnya. Capek gak sih kalau hidup kamu isinya takut hari Senin mulu? Gimana caranya supaya kita nggak setakut itu sama hari Senin? Mungkin ini agak aneh ya, tapi cara yang aku pakai supaya aku nggak takut hari Senin adalah aku taruh reward di hari Rabu. Dari Senin sampai Minggu, biasanya hari-hari yang paling berat itu adalah hari Senin dan Selasa, karena 2 hari itu jauh dari weekend. Aku jadi lebih excited karena aku ada sesuatu yang aku nanti-nantikan. Reward atau hadiah ini berupa apa, ya itu tergantung kamu sukanya apa. Dan gak harus yang mahal-mahal juga. Cukup yang bisa bikin kamu excited. Kalau aku pribadi, aku terapin kalau setiap hari Rabu aku kerjanya di cafe. Karena aku suka kerja di suasana yang baru sambil ngemil. Jadi aku nggak jenuh karena di kantor mulu. Bisa aja setiap hari Rabu, kamu coba kafe atau restoran baru sama teman kamu. Atau mungkin kamu lagi mau beli lipstick atau make up atau barang kecil tertentu lah. Kamu bisa aja beli barang itu di hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Minggu. Tapi coba kamu undur dan kamu jadwalin beli barang itu di hari Rabu. Biar Senin dan Selasa kamu lebih exciting. Atau mungkin kamu lagi on a budget, kamu lagi mau menghemat duit dulu, ya nggak apa-apa. Reward kamu bisa lebih simple lagi. Contohnya kayak di hari Rabu, kamu memperbolehkan dirimu untuk main game deh. Hari Senin sama Selasa kamu udah dikasihin untuk belajar atau kerja, tapi khusus hari Rabu kamu bebas sepuasnya main game. Atau khusus hari Rabu, kamu luangkan waktu lebih banyak untuk ngelakuin hal yang kamu suka seperti hobi. Maka itu kita akan ke poin selanjutnya, yaitu punya hobi. Jangan anggap hobi sepele ya. Hobi itu ibaratkan kayak kasih warna ke hidup kamu. Dengan hobi, kamu bisa lebih mengenal diri sendiri. Apa yang kamu suka dan apa yang kamu gak suka. Kamu tuh tipe orang yang seperti apa sih? Apakah kamu orang yang kreatif? Kamu orang yang terampil? Kamu suka bersosialisasi? Atau mungkin kamu lebih suka menyendiri? Dan bisa aja hobi itu menghasilkan duit. Tapi kalau gak menghasilkan duit juga gak apa-apa. Karena kamu suka ngelakuinnya, kamu enjoy. Kamu bisa unwind pikiran kamu. Gak usah mikirin sekolah atau kerjaan dulu. Pokoknya waktu ini kamu udah dikasihin untuk hobi kamu. Hobi itu bermacam-macam dan mungkin kedepannya aku akan bikin video khusus membahas tentang hobi karena menurut aku tuh hobi sangat amat berdampak positif ke hidup orang ya. Mungkin kamu hobinya yang berhubungan dengan fisik. Itu aja udah bermacam-macam. Tenis, pilates, bulu tangkis, basket, nge-gym. Hobi kamu bersosialisasi. Wah, ada banyak banget. Kamu bisa ikut kelas masak, rangkai bunga. Dan dari olahraga juga bisa ketemu orang baru loh. Atau mungkin kamu tipe orang yang kayak aku, yang kurang begitu suka keluar rumah. Bisa aja hobi kamu main game, gambar, edit foto atau video, atau rajut. Untuk kamu yang bingung mau mulai hobi dari mana, kamu boleh cobain DIY crochet kit aku, Gummy Craft.
Aku ciptain DIY kit merajut untuk pemula yang mau belajar merajut dari nol. Tentunya semua DIY kit aku dirancang khusus untuk pemula. Udah ada alat dan bahannya lengkap, pola, kertas instruksi, video tutorial step by step, bahkan kelas online. Dan untuk kamu yang masih bingung, kamu bisa one-on-one counseling sama aku secara privat gratis. Udah pasti aku akan pandu kamu sampai rajutan kamu 100% selesai. Anak 9 tahun aja bisa diajarin, jadi udah pasti kamu bisa juga. Untuk 10 orang pertama, kamu boleh pakai kode CRAFT, CRAFT, untuk mendapatkan promo spesial lagi. Khusus untuk kamu yang tahu aku dari YouTube. Link ada di deskripsi dan di komen aku pin di video ini. And hello, kamu cewek loh. Kamu tahu gak sih betapa serunya jadi cewek? Bisa aja hobi kamu makeup atau nail art. Aku sendiri hobi banget makeup dan aku hampir setiap bulan aku nail art sendiri di rumah. Makeup dan nail art itu kayak karya seni yang bisa kamu pajang di tubuh kamu sendiri. Kamu bisa pakai. Ngelakuinnya aja udah seru, terus kamu bisa bereksperimen dengan berbagai macam style yang cocok sama kamu. Terus ditambah lagi, kamu mempercantik diri. Seru banget gak sih? Come on lah, jadi cewek itu seru. Dan bisa aja dari hobi kamu ketemu orang yang sehobi juga sama kamu. Dan aku anggap hobi itu kayak superpower ya. Bayangin kalau kamu bisa bilang ke orang lain, oh aku bisa rajut bando sendiri. Aku bisa rajut gantungan tas sendiri. Oh ngeler aku bagus, makasih aku bikin sendiri. Atau aku pas bikin bisnis, aku nggak butuh jasa editor atau desainer lagi. Karena aku sendiri bisa gambar dan edit foto sendiri. Dari dulu itu hobi aku dan rasanya tuh kayak superpower. Punya hobi itu keren gak sih? Setidaknya kamu harus punya satu kegiatan atau rutinitas yang kamu lakuin bukan untuk duit, kewajiban, atau kerjaan aja, tapi karena kamu suka. Fantasize your life. Fantasikan hidup kamu. Kita kalau hidup pasti kan ada rutinnya ya. Di jam pagi kita bangun, mandi, sarapan, berangkat sekolah atau kerja, terus pulangnya lanjut lagi aktivitas. Karena udah menjadi rutin, kadang kita kerjanya tuh kayak autopilot aja gitu. Jadi lama-lama bosen. Tapi kamu pernah gak sih nonton film atau series Korea deh? Kehidupan sekolah, kuliah, atau kerja mereka tuh kelihatannya seru dan estetik. Padahal kamu juga sekolah loh, atau mungkin kamu juga kerja. Jadi triknya di sini. Bayangin hidup kamu ini kayak sebuah cerita dan kamu adalah karakter utama di cerita itu. Kamu ubah cara kamu melihat rutinitas kamu. Jujur ya, walaupun aku tipe orang yang pinter secara akademik, aku nggak kesusahan kalau ada ujian. Aku tetap aja gak suka sekolah. Karena aku males harus bangun pagi jam 6 terus harus melek sampai sore. Pulang-pulang waktu bebas sudah dikit, apalagi kalau ada PR atau tugas kelompok. Kalau aku bisa ubah semuanya, aku mau bikin sekolah jadi online aja semua, nggak usah banyak cincong. Ya, tapi kan kenyataannya itu di luar kontrol kita kan. Jadi aku lakukan supaya aku lebih semangat sekolah adalah ketika aku dalam perjalanan ke sekolah, aku pasang earbuds dan aku dengerin lagu semangat yang bikin aku tuh rasanya kayak karakter utama. Aku sebelumnya udah pernah bilang ya, aku tuh paling anti banget sama lagu galau atau lagu sedih. Walaupun aku lagi sedih karena keadaan pun, aku nggak akan sedetik pun dengerin lagu sedih. Kenapa? Karena kalau kamu dengerin lagu semangat, itu tuh bisa memproduksi dopamin di otak kamu. Terus naikin mood kamu juga. Tapi kalau kamu dengerin lagu sedih, lagu galau, yang ada otak kamu tuh produksi kortisol, hormon stres. Musik adalah salah satu alat paling efektif untuk atur vibrasi kamu. Jadi gunain alat ini dengan bijak, hindari lagu-lagu sedih dan galau. Terus dulu aku sering baca webtoon yang temanya sekolah. Jadi rasanya relate gitu, aku bisa memfantasikan rutinitas aku. Mungkin kamu bertanya-tanya, tapi gimana kalau realitanya kita tuh nggak sesuai, nggak seindah dengan cerita-cerita yang kita lihat? Mungkin sekolah kamu nggak seestetik di film-film. Mungkin kamu kesepian, gak punya banyak teman di sekolah. Aku bukan suruh kamu halusinasi, ibaratkan semuanya sempurna seperti di film-film. Tapi kamu coba deh ubah dikit perspektif kamu. Di saat kamu lagi makan sendiri di kantin, coba kamu bayangin kamu adalah sebuah karakter utama, perempuan yang kelihatannya pendiam dari luar. Tapi ternyata ini adalah latar belakang cerita kesuksesan dia. Atau mungkin kamu di sekolah kelihatannya pendiam, kayak anak yang biasa-biasa aja gak menonjol. Tapi di luar sekolah kamu tuh berkarya. Kamu punya dunia lain di luar sekolah. Dimana kamu secara bebas bisa jadi dirimu sendiri. Anggap aja ini tuh kayak bibit dari cerita kamu. Contohnya kayak Alicia Eva. Alicia Eva pernah cerita kalau dia itu sebelumnya pernah dibully sampai dia harus makan di toilet. Dan sekarang lihat dia masih muda tapi dia punya banyak pencapaian. Punya bisnis perhiasan, punya toko di Mall Grand Indonesia. Jadi kalau kamu merasa hidup kamu tuh gak seru karena kamu gak dilihat orang. Kamu lagi stuck di lingkungan yang kamu gak suka.
Mungkin kamu makan di toilet kayak Alicia Eva. Bukan berarti hidup kamu selama-lamanya akan menjadi kayak gitu. Sama seperti Alicia Eva, pasti masa kamu berbunga akan datang. Dokumentasikan keseharian kamu. Kamu pernah nggak sih buka kalender terus kok tahu-tahu 1 bulan udah mau lewat, tahu-tahu bentar lagi udah akhir tahun. Waktu jalannya begitu cepat ya, tapi rasanya sayang nggak sih kalau dilewatin begitu aja? Masa-masa kamu sekolah itu nggak selamanya. Bahkan kalau kamu nggak suka sekolah kayak aku. Tapi ya, aku sering mikir seandainya aku ambil lebih banyak foto di saat itu. Mungkin kamu lagi duduk di meja belajar yang kamu dudukin setiap hari. Foto atau videoin aja. Nanti di saat kamu pindah ke tempat baru, kamu bisa lihat foto atau video itu dan mikir, wah, ini meja yang dulu aku dudukin. Progres aku udah jauh ya. Kamu bisa dokumentasiin hidup kamu dalam bentuk apa aja. Foto, video, audio, journaling, scrapbooking, buku diary. Kalau aku pribadi, aku journaling. Lalu aku print foto-foto dan aku tempel di jurnal aku sesuai dengan kapan foto itu diambil. Aku juga sering videoin masa-masa aku di kantor. Aku dokumentasiin aja. Dan bahkan video ini aku rekam sekarang itu termasuk dokumentasi. Aku penasaran perubahan apa yang akan aku alami 5 tahun ke depan. Mungkin Lizzie 5 tahun kemudian akan lihat Lizzie yang sekarang dan merasa bangga, atau bahkan mungkin gak setuju dengan apa yang aku bilang di video aku. Aku penasaran sih perubahan mindset apa yang akan aku alami. Dokumentasi kamu gak harus dikasih lihat ke siapa-siapa kok. Buat diri sendiri aja dan pastikan kamu ada backup filenya supaya nggak hilang. Dan jujur aja dengan metode ini ya, aku merasa aku lebih bisa menghargai masa sekarang. Fokus di momen sekarang. Apalagi untuk aku yang sering banget mikirin masa depan dan self-development. Ada momen dimana aku mau diem aja. Aku mau menikmati momen sekarang. Dan aku berharap kamu juga ya. Kamu boleh terobsesi dengan mencapai versi terbaik kamu. Tapi jangan lupa nikmati juga prosesnya. Jangan lupa kamu sisihkan waktu untuk diem dan kamu syukurin apa yang kamu punya sekarang. Homework. Di setiap video aku udah kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini aku mau kamu mulai dokumentasi dari sekarang. Mungkin kamu bisa foto aja posisi kamu lagi ngapain sekarang. Mungkin kamu lagi nonton video ini sambil di kasur. Foto aja kasur kamu. Atau mungkin kamu lagi dengerin video ini sambil beres-beres. Foto aja apa yang kamu beresin. Nikmati momen sekarang. Oke nih, kamu mulai aplikasiin tips-tips yang aku kasih di video ini untuk lebih menikmati hidup kamu. Tapi gimana kalau kamu susah nikmatin momen sekarang karena kamu tuh selalu deg-degan dan takut dengan masa depan? Kamu belum tahu pasti kamu ke depannya mau ngapain. Kamu nggak tahu apakah nanti akan baik-baik aja atau enggak. Gimana kamu bisa enjoy masa sekarang kalau kamu takut sama masa depan kamu? Apalagi untuk kamu yang mau umur 20-an. Tenang aja, jangan panik dulu karena di video selanjutnya aku akan dedikasiin khusus untuk kamu yang takut dengan masa depan. Jadi kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bell notifikasi supaya kamu gak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you, dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care, girlies!